Menjadi pribadi yang lebih baik dalam 7 hari. Panduan stoikisme praktis untuk transformasi diri. Selamat datang, para pencari kebijaksanaan, para pembelajar sejati. Kita semua mendambakan perbaikan diri berkelanjutan, ingin lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan damai. Seringkali, kita merasa kewalahan oleh tujuan besar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lupa, perubahan mendalam dimulai dari langkah kecil, konsisten, setiap hari. Bagaimana jika saya katakan, dalam waktu hanya 7 hari ya, 1 minggu Anda bisa memulai perjalanan transformatif? Ini akan mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan berinteraksi. Perjalanan ini dipandu kebijaksanaan kuno filsafat stoikisme. Ini bukan janji instan atau sihir. Ini tentang menanamkan benih kebijaksanaan, membangun fondasi mental kokoh, dan melatih otot jiwa Anda. Dalam 1 minggu singkat namun intens ini, kita fokus satu prinsip stoik fundamental setiap hari. Kita akan lihat bagaimana penerapan praktisnya mengubah perspektif, mengurangi penderitaan, dan tingkatkan kualitas hidup signifikan. Setiap hari akan menjadi langkah baru, pelajaran baru, latihan baru. Siapkan diri, buka pikiran. Mari mulai perjalanan 7 hari intens dan bermakna ini, menuju versi diri lebih baik, tenang, dan berdaya. Ambil napas dalam, fokuskan perhatian, dan mari selami kebijaksanaan para stoik. Kita mulai hari ini. Hari 1. Pahami batas kendali Anda. Dikotomi kendali. Pintu gerbang ketenangan. Selamat datang di hari pertama perjalanan transformatif kita. Hari ini, kita akan menggali fondasi utama dan prinsip paling penting dalam filsafat stoikisme, dikotomi kendali. Konsep ini sederhana, namun punya kekuatan luar biasa, membebaskan Anda dari belenggu kekhawatiran dan frustrasi. Banyak stres dan penderitaan kita berasal dari upaya sial-sial mengendalikan hal-hal di luar kuasa mutlak kita. Renungkan sejenak, Anda tak bisa kendalikan cuaca, tindakan orang lain, atau masa lalu. Masa depan pun tak sepenuhnya dalam genggaman. Semua ini eksternal, di luar lingkaran pengaruh langsung Anda. Kita mungkin bisa memengaruhinya, tapi tidak menguasainya. Ini kenyataan hidup harus kita terima. Namun, ada satu wilayah di mana Anda penguasa mutlak: pikiran, penilaian, respons emosional, dan tindakan Anda sendiri. Ini satu-satunya wilayah kekuasaan tak terbantahkan, benteng batin Anda yang tak dapat ditembus. Inilah kebebasan sejati Anda. Latihan praktis untuk hari ini. Setiap kali merasa kesal atau khawatir, latih diri berhenti sejenak. Ajukan pertanyaan, apakah hal yang saya khawatirkan ini sepenuhnya dalam kendali saya? Jika tidak, sadar dan tegas, lepaskan. Alihkan fokus Anda ke respons internal Anda sendiri. Lakukan berulang kali. Menerima yang di luar kendali bukan pasif, tapi tindakan pembebasan kuat. Ini bebaskan pikiran dari beban mustahil. Dengan fokus pada yang dalam genggaman, Anda akan merasakan ketenangan mendalam. Ini langkah pertama krusial menjadi penguasa batin dan bebas dari kekhawatiran. Praktekkan ini hari ini. Hari 2, periksa penilaian Anda, pemisah fakta dan opini, menjernihkan pikiran. Selamat datang di hari kedua. Setelah memahami dikotomi kendali, hari ini kita selami prinsip kedua. Periksa penilaian Anda. Ini wawasan memberdayakan dari stoikisme. Emosi kita bukan reaksi otomatis terhadap fakta, tapi respons terhadap penilaian judgments kita terhadap fakta tersebut. Bukan peristiwa itu yang mengganggu, tapi cara kita memikirkannya. Contoh sederhana. Hujan adalah fakta. Jika Anda berpikir hujan ini buruk karena merusak rencana, atau hujan membuat hari suram, pikiran dan penilaian itulah yang ciptakan emosi sedih atau kesal. Hujan sendiri netral. Masalahnya bukan pada hujan, tapi pada label yang Anda berikan. Latihan praktis untuk hari ini, saat emosi negatif muncul, beri jeda. Tanyakan, apa fakta objektifnya? Apa hanya interpretasi atau penilaian saya? Akuratkah penilaian ini? Rasional dan berdasar bukti kuat? Atau dipengaruhi prasangka, asumsi, ketakutan? Coba sadar.
melihat fakta tanpa label emosional, baik atau buruk. Seperti ilmuwan mengamati data, ini sulit awalnya. Tapi setiap berhasil memisahkan fakta dari penilaian, Anda menjernihkan pikiran, melemahkan emosi negatif. Anda punya kekuatan mengubah respons dengan mengubah penilaian. Praktikkan hari ini. Misalnya, jika seseorang mengkritik Anda, fakta adalah mereka mengucapkan kata-kata X. Penilaian Anda mungkin mereka ingin menjatuhkan saya. Dengan memeriksa, Anda bisa mengubahnya. Jadi mereka punya opini berbeda, atau ini umpan balik untuk pertumbuhan. Perubahan kecil penilaian hasilkan perubahan besar respons emosional Anda. Hari 3, ingatlah sifat sementara segala sesuatu memento mori dan memento vivere, hidup penuh kesadaran. Selamat datang di hari ketiga. Hari ini, kita renungkan ajaran stoik yang sering disalahpahami sebagai suram, tapi sebenarnya sumber pembebasan dan motivasi luar biasa. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Ini bukan takut mati, tapi pengingat kuat sifat fana hidup dan segala isinya. Ini bantu menempatkan setiap peristiwa dalam perspektif benar, mengurangi reaksi berlebihan terhadap hal sepele. Pikirkan situasi yang biasanya membuat Anda marah atau frustrasi macet. Penundaan, komentar negatif. Sekarang, ingatkan diri singkatnya waktu di planet ini. Bayangkan diri 5 atau 20 tahun dari sekarang. Apakah masalah itu masih relevan? Seringkali tidak. Latihan praktis untuk hari ini. Saat hadapi masalah kecil yang bikin frustrasi, tanya diri, apakah ini akan relevan dalam 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan? Apakah saya ingin menghabiskan energi berharga untuk ini? Fokus pada yang benar-benar penting dan abadi. Memento mori, panggilan kuat untuk memento vivere. Ingatlah untuk hidup. Dorong Anda hargai setiap momen, fokus energi pada yang penting. Bangun karakter, pupuk kebajikan, hubungan bermakna, hidup sesuai nilai. Saat sadar waktu berharga, Anda cenderung merespon sabar, pengertian, kebijaksanaan, bukan emosi sesaat. Mengingat kematian juga bantu Anda tidak terlalu terikat materi, status sosial, atau pujian. Ini sumber kekecewaan saat hilang. Dengan sadar semua ini sementara, Anda kembangkan ketenangan batin mendalam. Tak terpengaruh naik turunnya keberuntungan. Ini kebebasan sejati. Praktikkan perspektif ini hari ini. Hari 4. Fokus pada kebajikan arate. Kembangkan karakter Anda. Kuasai respons. Selamat datang di hari keempat. Hari ini, kita fokus pada apa yang stoik anggap kebaikan sejati. Kebajikan arate, ini kualitas moral internal yang dapat Anda kembangkan penuh dan tak dapat direnggut eksternal. Kebajikan stoik meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri moderasi. Bagi stoik, kekayaan sejati bukan harta atau status, melainkan karakter berbudi luhur. Kebajikan sepenuhnya dalam kendali Anda. Tak ada yang bisa memaksa Anda tidak bijaksana, adil, pengecut, atau tidak terkendali, kecuali pilihan Anda. Fokus pada kebajikan alat ampuh, menguasai respons. Hindari reaksi impulsif. Latihan praktis untuk hari ini. Setiap hadapi situasi sulit yang memicu emosi, tanya, tindakan atau respons apa yang paling berbudi luhur? Mari pecah berdasarkan 4 kebajikan. Kebijaksanaan. Respons apa yang paling cerdas, rasional, dan masuk akal jangka panjang? Apakah reaksi emosional saat ini bijaksana? Keadilan. Bagaimana saya merespon adil pada semua pihak, termasuk diri saya? Apakah respon saya merugikan orang lain? Keberanian. Apakah saya merespon dengan keberanian, atau membiarkan rasa takut mendikte? Keberanian juga hadapi kebenaran tak nyaman. Pengendalian diri moderasi. Apakah saya merespon terkendali, atau membiarkan emosi meledak? Bisakah saya menahan diri dari keinginan membalas dendam? Menjadikan kebajikan kompas moral utama. Anda punya kerangka kerja, jelas mengevaluasi respons. Anda cenderung memilih tindakan bijaksana, adil, berani dan terkendali, walau emosi mendorong arah berbeda. Latihan ini butuh kesadaran diri dan komitmen berkelanjutan. Usaha Anda secara bertahap, latih pikiran merespon etis dan bermakna. Praktekkan fokus ini
hari ini. Hari 5, praktikkan penerimaan amor fati. Mencintai dan merangkul takdir Anda. Selamat datang di hari kelima. Hari ini, kita gali ajaran stoik paling transformatif. Penerimaan amor fati. Mencintai takdir Anda, atau menerima sukacita, apapun yang terjadi. Ini bukan pasrah tanpa usaha mengubah yang dapat diubah. Amor fati, sikap batin mendalam menerima kenyataan apa adanya, dengan segala kekurangan dan ketidakidealannya, bukan harapan kita. Amati, reaksi emosional negatif dan penderitaan sering muncul dari penolakan keras kita terhadap kenyataan. Kita marah saat hujan, frustrasi macet, kecewa orang tak sesuai harapan. Penolakan ini ciptakan penderitaan sia-sia, menguras energi. Seorang stoik yang terlatih mampu menerima apapun yang terjadi dengan pikiran tenang, hati lapang. Ia tak suka kejadian buruk, tapi akui itu bagian tatanan alam. Melawan hal tak terubah sia-sia, menguras tenaga. Sadar menerima kenyataan, Anda efektif lepaskan perlawanan internal. Kurangi potensi reaksi emosional negatif. Latihan praktis untuk hari ini, setiap kali marah, frustrasi, atau kecewa karena kejadian di luar kendali Anda, latih diri mengatakan, "Ini terjadi, saya menerima kenyataan ini apa adanya." Lalu, ubah fokus. Tanyakan, apa yang dapat saya pelajari? Bagaimana saya merespon ini sebaik mungkin? Penerimaan aktif juga berarti mencari pelajaran dan kesempatan tumbuh dalam setiap situasi, bahkan yang sulit. Dengan merangkul amor fati, Anda mengembangkan ketahanan mental luar biasa dan menemukan kedamaian batin dalam segala keadaan. Ini kunci tidak hanya bertahan, tapi berkembang di tengah badai. Praktikkan penerimaan ini hari ini. Hari 6, latih ketidaknyamanan, voluntary discomfort. Membangun ketahanan mental yang tak terkalahkan. Selamat datang di hari ke-6. Hari ini, kita bahas praktik stoik paling menantang, namun sangat memberdayakan. Melatih ketidaknyamanan secara sukarela, voluntary discomfort. Reaksi impulsif, rasa takut, dan kecemasan sering muncul karena kita hindari ketidaknyamanan. Kita selalu mencari zona nyaman, kemudahan, dan kenikmatan instan. Tapi stoikisme ajarkan kekuatan sejati, ketahanan mental, dan kemampuan merespon tenang lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Pikirkan, jika terbiasa hidup mudah, sedikit kesulitan terasa bencana. Pikiran tidak terlatih hadapi tekanan. Tapi jika proaktif melatih diri, hadapi ketidaknyamanan kecil, Anda bangun otot mental kuat. Saat kesulitan besar datang, pikiran lebih siap merespon tenang, bukan panik impulsif. Latihan praktis untuk hari ini, pilih 1 atau 2 hal kecil yang tidak nyaman hari ini, lakukan sadar dan sukarela. Bukan menyiksa diri, tapi tunjukkan Anda bisa berfungsi dan berkembang di luar zona nyaman. Contoh, mandi air dingin sebentar pagi, walau terbiasa air hangat. Berpuasa dari hiburan digital ponsel, medsos beberapa jam, berjalan kaki lebih jauh dari biasanya. Makan sehat dan sederhana, walau ada godaan makanan favorit. Sengaja menunda kesenangan kecil instan sementara waktu. Setiap berhasil menghadapi ketidaknyamanan ini tenang, Anda harfiah melatih otak jadi lebih resilient. Anda belajar Anda jauh lebih kuat. Ketenangan tak bergantung kondisi eksternal sempurna. Latihan ini bantu kurangi kekuatan kekhawatiran dan rasa takut. Anda jadi lebih berani, gigih, damai. Dengan konsisten berlatih ketidaknyamanan sukarela, Anda mempersiapkan diri merespon tenang dalam situasi nyata penuh tekanan. Anda bangun ketahanan yang buat Anda tak tergoyahkan. Praktikkan keberanian ini hari ini. Rasakan bagaimana setiap ketidaknyamanan kecil jadi kemenangan. Hari 7, refleksi dan komitmen perjalanan seumur hidup. Integrasi kebijaksanaan. Selamat, Anda telah menyelesaikan 6 hari pertama yang intens dari perjalanan kita. Hari ke-7 bukan akhir, melainkan tentang refleksi mendalam dan komitmen kuat, menjadikan filsafat stoikisme bagian integral hidup Anda. Ingat selalu, jadi pribadi lebih baik adalah perjalanan seumur hidup,
evolusi berkelanjutan, bukan tujuan akhir dalam semalam. Ini tentang menanamkan kebiasaan dan pola pikir baru. Latihan praktis untuk hari ini, luangkan waktu yang tenang dan pribadi untuk melakukan refleksi yang mendalam. Ambil jurnal Anda, jika Anda memilikinya, atau sekadar duduk hening dan renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang Anda rasakan di hari 1 perjalanan ini, dan apa yang Anda rasakan sekarang di hari 7? Perubahan kecil apa yang Anda lihat dalam cara Anda berpikir, merasakan, atau merespon? Prinsip stoik mana yang paling beresonansi dengan Anda, dan mana yang paling menantang? Dalam situasi nyata, di mana Anda berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini, berikan contoh spesifik. Di mana Anda mungkin tergelincir kembali ke reaksi lama? Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari momen-momen itu? Setelah refleksi ini, buatlah komitmen yang kuat pada diri Anda untuk melanjutkan praktik-praktik ini setiap hari. Ingat, kemajuan sejati terletak pada upaya yang konsisten dan berkelanjutan, bukan pada kesempurnaan yang tidak realistis. Setiap kali Anda berhasil menjeda respons Anda, mengevaluasi situasi dengan akal, atau memilih tindakan yang lebih berbudi luhur, Anda membuat kemajuan yang berarti. Akui dan rayakan kemenangan-kemenangan kecil ini. Pada saat-saat ketika Anda merasa gagal atau kembali ke kebiasaan lama, jangan berkecil hati atau terlalu keras pada diri sendiri. Filsafat stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap lunak pada diri sendiri, menggunakan kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan bangkit kembali dengan ketekunan. Identifikasi apa yang memicu reaksi Anda dan pikirkan bagaimana Anda dapat merespons secara berbeda di masa depan. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan Anda. Jadikan kesadaran diri dan perbaikan sebagai bagian integral dari identitas Anda. Anggap setiap pengalaman hidup, baik atau buruk, sebagai alat untuk pertumbuhan Anda. Teruslah berlatih, teruslah belajar, dan bersabarlah dengan diri sendiri sepanjang jalan. Dengan ketekunan dan komitmen, Anda akan secara bertahap melatih pikiran Anda untuk merespon setiap situasi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan ketahanan seorang stoik sejati yang tak tergoyahkan. Penutup, diri Anda yang lebih baik dimulai sekarang. Anda kini telah dibekali dengan alat-alat dasar yang paling fundamental dan memberdayakan dari filsafat stoikisme untuk memulai perjalanan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah dengan teguh, kekuatan terbesar Anda bukan terletak pada apa yang terjadi pada Anda di dunia luar, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya dari dalam diri Anda. 7 prinsip yang telah kita selami selama 7 hari ini adalah kompas Anda. Pahami batas kendali Anda, dikotomi kendali periksa penilaian Anda, pemisah fakta dan opini. Ingatlah sifat sementara segala sesuatu, memento mori dan memento vivar. Fokus pada kebajikan arate, praktikkan penerimaan, amor fati lati, ketidaknyamanan voluntary discomfort, refleksi dan komitmen perjalanan seumur hidup. Setiap hari adalah sebuah kesempatan baru yang berharga untuk berlatih, untuk merespon dengan lebih bijaksana, dan untuk secara sadar mengukir diri Anda menjadi versi yang lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Mulailah hari ini, dan teruskan setiap hari. Saksikan bagaimana hidup Anda bertransformasi. Satu respons tenang pada satu waktu. Anda memiliki potensi tak terbatas. Aktifkan sekarang.